kesannya jenengan nerima anak-anak SMK Jatirogo yang praktek industri di Jujur Sejati itu menurut jenengan penilaiannya bagaimana sih? Nah, kalau jenengan merekrut karyawan Mas, sekarang mau tanya, kira-kira kan apa ya syarat minimalnya yang harus dimiliki karyawan itu agar bisa jenengan terima itu apa? Jumpa lagi dengan Jago TV pemirsa. Kali ini edisi yang sangat spesial, edisi ke-26. Bintang tamunya adalah bintang tamu dadakan. Nah, biasanya kita berbincang dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa, dengan karyawan. Sekarang saya hadirkan industri yang sudah bekerja sama dengan SMK. Kenapa SMK harus bekerja sama dengan industri? Karena programnya SMK adalah Link and Match, yaitu adanya keterkaitan, adanya hubungan antara di sekolah dengan industri, sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu relevan dengan yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu, saya datangkan Mas Yuda. Selamat datang Mas Yuda. Selamat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Yuda ini adalah direkturnya Jujur Sejati, yaitu industri yang bergerak di bidang garment. Lokasinya berada di Bojonegoro. Nah, beliau nanti yang akan cerita industrinya bekerja dalam bidang apa, terus hubungannya dengan SMK Jatirogo bagaimana, penilaiannya terhadap SMK Jatirogo bagaimana, kerjasamanya dalam bentuk apa saja. Kita dengarkan Mas Yoga. Monggo Mas Yoga cerita aja. Saya mulai dari mana ini, Pak? Terserah jenengan lah. Mau mulai dari stasiun Gambir juga boleh. Saya mulai dari tadi pagi aja, Pak ya. Ya, tadi pagi. Jadi kebetulan tadi pagi diberi kesempatan untuk bisa mampir ke SMK Jatirogo. Dipertontonkan sebuah karya penilaian di teman-teman kelas 12 ya, Bapak ya. Kelas 12 ya. Saya luar biasa. Kali pertama saya ke SMK Jatirogo, saya melihat infrastruktur bangunan yang megah, ditambah peralatan yang lengkap. Kalau kita mau ngomong apa di dunia garment, ngomong mesin jahit ada, ya, mesin bordir ada, sablon ada, semuanya ada. Artinya saya juga akhirnya berpikir bahwa wah luar biasa ini teman-teman yang masuk ke SMK Jatirogo ini sangat beruntung. Kalau kemudian ada yang nanya, wah aku ngapain masuk SMK Jatirogo, itu saya pikir wah nggak mungkin lah orang sampai bisa berpikir kayak gitu. Karena wah luar biasa ini tempatnya proper sekali, infrastruktur tersedia, penunjang tersedia, ditambah tadi yang tadi pagi Bapak. Ternyata uji kompetensi tadi pagi itu yang menarik adalah teman-teman diminta untuk melakukan proses mulai dari hulu sampai hilir. Membuat pola, mendesain, motong, menjahit. Dan ini yang menarik terakhir, Pak. Memeragakan, ya. 15 orang cowok memperagakan bersamaan. Wah, itu mentalnya luar biasa. Salut saya dengan SMK Jatirogo. Semoga harapan saya sih bisa terus tumbuh ya, Pak ya. Ya, Mas. Ini penilaian jujur dari Jujur Sejati. Jujurnya orang jujur sejati. Bahwa memang kualitas desain dan produksi busana SMK Jatirogo bisa diacungi jempol. Tadi Mas Yuda memang khusus diundang untuk menilai hasil karya anak. Jadi selama 3 tahun anak itu belajar apa? Sehingga di akhir tahun ini dia harus membuktikan kompetensi yang dimilikinya melalui uji kompetensi. Anak harus mulai mendesain, kemudian membuat pola, memotong, menjahit, sampai harus memperagakan. Ini yang tadi diacungi jempol oleh Mas Yuda, dan ini sebetulnya Mas kegiatan tahunan. Jadi setiap tahun anak yang akan lulus harus memperagakan hasil karyanya. Nah ini, ya ini tadi yang jenengan sudah menilai sendiri. Saya mau tanya yang ini Mas, untuk perusahaannya jenengan lah cerita dulu, perusahaannya itu bergerak di bidang apa, karyawannya berapa, terus apa saja sih yang dikerjakan di sana?
Oke. Jadi kebetulan kalau di kami itu orang banyak kenal bukan CV Jujur Sejati, Bapak. Jadi lebih banyak kenal namanya Yanto. Oh. Jadi nama umumnya Yanto Garment and Printing House. Jadi dulu namanya Yanto Garment. Dulu namanya malah Yanto Sablon. Oh. Jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita ditarik 10 tahun lebih jauh, ini tuh given, Pak. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh. Jadi pemberian. Oh. Artinya saya pulang dalam posisi ini barang sudah ada. Saya tinggal luruskan, saya tinggal kemudian menyulam apa yang kurang, menumbuhkan apa yang perlu ditumbuhkan. Ini ada sejak tahun 94. Oh, 94 dulu, sudah berdiri Yanto Garment? Bukan, kalau dulu namanya lebih sederhana lagi, Yanto Sablon. Oh, Yanto Sablon. Jadi apapun yang kaitannya dengan dunia percetakan, karena kan dulu digital belum seperti saat ini, Pak ya. Jadi kemampuan teknis untuk mencetak dalam proses manual itu akhirnya kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Oh, begitu. Orang nyetak undangan, orang nyetak kaos. Oh, kan kaos, tidak hanya sablon kaos, sablon undangan. Jadi dulu undangan tidak dicetak menggunakan digital printing seperti saat ini. Iya, dulu zaman segitu dulu masih manual. Kita mengenal proses kalau istilahnya kan sablon itu bahasa kerennya screen printing ya, Pak. Proses cetak menggunakan screen, mengeluarkan tinta dari situ. Nah, itu 94 kemudian berkembang sampai kemudian 2007 itu kami pikir, kami juga menilai bahwa ternyata ini stuck gitu. Kita tidak melihat ada pasar di Bojonegoro sampai se-ekstrim itu, karena saat itu karyawan baru 2 juga, Pak. Oh, baru memiliki 2. Dan kalau saya tidak salah sampai di 2019 juga sekitaran 2, 4, 6 gitu. Itu pun keluar masuk atau bahkan habis keluar juga tidak kembali, wajar lah, Pak ya. Problem-problem yang kaitannya dengan manajerial. Akhirnya kemudian 2019 karena kan namanya Yanto Sablon itu kan berangkat dari nama Bapak. Itu kan namanya Yanto gitu. 2019 Bapak wafat dan saya ketiban campur. Diminta lah. Saya tidak bisa nolak kan, Pak. Nolak juga durhaka gitu. Kalau kemudian saya terima, saya cuman dihadapkan pada posisi di mana saya mau ngapain ini. Ini fakta yang terjadi saat itu, pasar tidak ada. Pelanggan karena ada. Pandemi ya itu ya. Sebelum pandemi, pas pandemi ya. Walaupun belum pandemi, pasar memang belum kebentuk. Karena belakangan saya baru menyadari bahwa pasar itu ternyata harus diciptakan. Tidak bisa istilahnya pasar itu ada terus kita jualan di situ terus laku itu nggak bisa. Nggak bisa, kita cari. Akhirnya kemudian kita harus berpikir bagaimana pasar ini harus kita create nih. Orang yang semula nggak butuh baju, gimana caranya mereka butuh baju. Orang yang semula nggak butuh kaos, ya gimana caranya mereka butuh kaos. Itu yang ekstrim pertama. Ekstrim kedua, ini yang paling mudah. Ini yang saya lakukan di tahun-tahun awal kemudian overhandle Yanto. Saya memakan roti yang sudah ada. Gimana bayangan saya tuh kalau kita melakukan riset, semestinya sudah ada existing dong usaha-usaha dengan pola manajerial yang sama atau dunia industri yang sama. Karena sablon itu kan tidak sedikit, Pak ya, cukup banyak. Kita tinggal berpikir bagaimana kemudian mereka ini berapa jumlah vendornya, berapa kapasitas produksinya, sampai kemudian kita sampai ketemu berapa market yang kemudian kita bisa cap atau market cap kita yang kita bisa masuk di situ dari market semuanya yang ada di situ. Nah, akhirnya kemudian saya hitung, ini masuk ini. Artinya ada peluang untuk kita bisa masuk ke situ, untuk kita bisa penetrasi ke situ. Tinggal pertanyaannya yang kedua, kalau seandainya marketnya udah ada, operasional kita mampu atau tidak? Nah, yang kedua ini juga akhirnya menjadi PR, Bapak. Di tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua, saya masih bersama teman-teman itu masih jalan dengan 2-3 orang juga. Alhamdulillah sekarang udah 42 kalau tidak salah. Karyawannya ya? Ada yang tetap, ada yang outsource. Dari yang hanya 2 sekarang sudah 48 karyawan itu. Itu kalau gaji juga lumayan, Pak. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan sama Gusti Allah untuk menjadi jalan rezekinya teman-teman. Tapi prinsipnya yang kedua ini yang tadi kalau balik lagi, yang pertama adalah kita ngomongin market, yang kedua ngomongin operasional. Operasional itu tidak sesederhana bekerja dengan 2 orang, dengan 10 orang itu kan berbeda. Manajemennya harus kita kerjakan dengan baik, pencatatannya harus rapi sampai ya alhamdulillah lah kita masih bisa survive sampai titik ini. Inilah kisah yang sangat menarik, penuh lika-liku. Jadi orang berhasil itu ya gak ujuk-ujuk terus berhasil. Semuanya ada perjuangan dan semuanya itu karena niatnya Mas Yanto yang ingin mengabdi pada orang tua.
semuanya diridhoi orang tua. Sehingga Yanto Sablon sekarang berubah jadi apa, Mas? Namanya? Yanto Garment and Printing House, Pak. Sekarang? Jadi kita mendekatkan diri ke teman-teman yang lebih muda, Pak. Orang-orang tua mungkin familiar, oh Yanto Sablon itu kan kata yang sangat hype pada masanya, Pak. Pada waktu itu udah keren. Tapi kemudian saat ini udah bergeser, Pak. Kalau kita mau pakai nama itu juga kita susah masuk penetrasi ke pasar. Terus berubahnya jadi Jujur Sejati gitu? Kalau ini jadi perusahaan induk, Bapak. Oh, jadi, begitu. Jadi Jujur Sejati itu punya cabang-cabang begitu? Kalau secara izin begitu. Tapi kemudian saat ini kita masih bergerak di dua fokus utama, garment dan printing. Bapak. Oh, ada dua, garment sama printing. Betul. Yang printing itu melanjutkan yang sablonnya tadi. Betul. Oh, garment ini yang lebih diversifikasi nangkep pasar. Ya, pengembangan. Betul. Nah, ini hasil karyanya Mas Yuda sendiri ini, garmennya ini. Ya kan gitu. Pengembangannya. Kalau yang tadi kan sablon. Nah, sekarang sudah dikembangkan lagi menjadi inilah. Kalau yang mikir itu anak muda ya itu banyak, ternyata ya harus ada ilmunya. Mas Yanto sudah tahu pangsa pasarnya, bagaimana persaingannya. Semua usaha mesti harus begitu dan itu diperoleh karena pengalamannya gitu ya. Backgroundnya jenengan itu apa? Kok bisa bergerak di garment kayak gini dan berhasil itu loh? Saya backgroundnya S1 peternakan loh, Pak. Ini S1 peternakan, sekarang sukses di bidang garment. Nah ini loh, anak SMK itu jangan terus fokus di jurusannya saja. Kalau memang rezekinya itu di jurusan yang lain, kenapa tidak? Betul. Sarjana peternakan, sekarang jadi bosnya garment. Kalau saya tersesat, Pak. Tapi tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar ini. Ya, monggo cerita aja lah. Gimana ini jadi peternakan kok jadi bos garment ini? Kebetulan saya tuh sarjana peternakan, Bapak. Dulu sempat kuliah di Jogja di UGM. Di UGM peternakan. 2012 sampai 2017 cukup lama saya kuliah. Lama juga saya mencari kerja. Ternyata mencari kerja itu tidak sesederhana yang saya pikirkan, Bapak. Saya pikir saya udah punya ijazah, saya cari kerja gampang. Ya. Dan kemudian saya dihadapkan pada kondisi wah, teman ini banyak sekali yang butuh makan nih, Pak. Syukur alhamdulillah di 2019 kalau tidak salah saya mendapatkan 4 kesempatan. Salah satu di perusahaan susu, salah satu terbesar di produknya juga banyak ada di sini, terus kemudian perusahaan ayam. Perusahaan ayam ini kemudian menuntut saya, yang satu offeringnya saya harus dibawa ke Sengdong, ke Cina. Harus keluar negeri. Yang terakhir, alhamdulillah, yang ini akhirnya saya ambil, Bapak. Ya. Di salah satu juga perusahaan multinasional. Berarti sebelum menekuni yang pabrik ini, berarti sudah sempat jadi karyawan? Betul. Jadi alhamdulillah saya, dan syukurnya Bapak, saat itu saya tidak mulai dari bawah. Jadi langsung di middle management. Jadi langsung jadi asisten manager. Dan jasanya S1. Betul. Dan itu menjadi menarik, Bapak. Saya bisa melihat perspektif yang luar biasa. Ternyata teman-teman yang di bawah itu mereka harus memikirkan aspek teknis ya. Tapi ketika kita ngomongin ke atas, itu lebih ke manajerial. Ilmu-ilmu ini yang kemudian hari ini saya terapkan di toko bersama teman-teman yang lain. Waktu jadi itu di perusahaan itu berapa tahun? Saya 3 tahun ada, Pak. 3 tahun setengah. Sempat 3 tahun ya. Baru balik ke Bojonegoro mengembangkan itu. Iya betul. Itu pun terpaksa. Ceritanya gimana? Kok sudah bekerja wis enak, sudah penghasilan, sudah bagus lah, posisinya juga sudah atas. Kok tiba-tiba resign mau menggeluti Yanto Sablon gitu loh? Apa yang mendorong jenengan itu loh? We have no choice, Pak. Kita tidak punya pilihan. Tidak pilihan tadi ya, karena ya harus meneruskan itu. Kalaupun seandainya, tapi saya bersyukur, Pak, karena saya tidak punya pilihan. Kalau saya mungkin sudah masih punya pilihan, saya mungkin tidak bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan membawa saya ke tempat ini dengan harapannya, ternyata seperti ini. Gitu. Iya, alhamdulillah. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang benar. Dulu jadi karyawan, sekarang jadi bos. Nah, beda loh karyawan sama bos itu. Karyawan itu setinggi apapun gajinya, ya tetap disebut karyawan. Kalau kita itu sudah bisa mempekerjakan orang lain, memanajemeni sendiri, keuangan macam-macam, sekecil apapun disebut bos. Enak ya jadi bos ya, gitu loh. Saya mau nyontoh lah Mas Yuda kapan-kapan jadi bos. Karyawan tuh ini TV jago. Karyawannya angel tuturane Mas. Jadi karyawannya ini ya
Gimana Pak ngelola karyawan? Kalau di kami kan enak Pak. Gimana? Jadi lebih luas Pak, karena gitu kan ya? tidak terikat apapun, sehingga ketika terikat ikatan kita kan cuma kontrak. Ya. Ketika tidak perform ya sudah. Oh gitu ya? Iya. Saya akan pakai itu di gitu, di Pak, manajemen TV Jago. Jadi Cuman masalahnya di sini karyawannya nggak digaji kok. Oh gitu Pak. Jadi ya bener-bener gak apa-apa, yang penting tampil. Tapi besok enggak Pak. Gitu. Tahun depan tak rencanakan gajinya per orang itu 5 juta. Jadi ini harus bisa dimonetize Pak, gitu ya? TV Jago ya? Iya. Ya ini luar biasa. Ya Mas juga, ini saya mau bicara lebih lanjut hubungan dengan SMK Jatirogo lah khususnya. Yang terjalin hubungannya itu bagian apa saja toh Mas? Di jenengan itu di Jujur Sejati dengan SMK Jatirogo itu bidang apa? Khususnya di Garmen Pak ya? Iya. Di Garmen kita pernah juga diminta untuk pendampingan di sini. Gitu. Oh, jadi guru tamu? Terus kemudian pernah juga Bapak Ibu guru SMK tempat magang guru. Berkenan untuk rawuh di sana. Ya, walaupun tempatnya belum begitu proper, tapi alhamdulillah kita bisa sharing di situ. Tempat magang siswa? Tempat magang siswa jelas itu malah itu awalnya dari situ Pak. Iya. Awalnya siswa. Kemudian karena mempunyai waktu bisa kunjung ke sekolah jadi guru tamu. Saya mau tanya ini magang itu Mas. Magangnya siswa. Saya panggil Pak Direktur itu Mas karena masih muda. Sangat gitu muda Pak, masih kecil Pak. Mas Direktur, biasanya kan Mas Bupati, Mas Menteri, ini Mas Direktur. Jadi kesannya jenengan nerima anak-anak SMK Jatirogo yang praktek industri di Jujur Sejati itu menurut jenengan penilaiannya bagaimana sih? Dari kompetensinya, dari keterampilan, sikapnya maupun pengetahuannya gitu. Ini saya tidak melebihkan Pak ya. Iya. Nanti takutnya karena saya diundang di TV Jago akhirnya kemudian saya menjilat di situ kan enggak ya Pak ya. Karena jenengan jujur sejati harus jujur ya. Itu, Pak, ya. Ya, gimana? Berinteraksi dengan teman-teman SMK Jatirogo mulai tahun 2020 kalau tidak salah. 2020 sudah ada yang masuk. Pak Rin di sana. 2021 saya agak lupa sekitaran itu. Iya. Artinya sudah 3 tahun sekian lah. Ya. Yang saya temukan yang menarik ini mungkin karena berangkat dari infrastruktur yang sangat memadai, tenaga pengajar yang kemudian paham soal teknis dan punya visi. Bagaimana kemudian tidak hanya mengajar tapi kemudian mendidik. Akhirnya didapatkan siswa-siswa yang alhamdulillah Bapak selama kita sempat melakukan proses kerjasama, paling tidak teman-teman dari Jatirogo ini punya 2 hal yang saya luar biasa. Iya, apa itu Mas? Kemampuan intelektualnya masuk. Artinya kalau kemudian hari ini kita bicara dia memiliki bidang keahlian di Garmen, dia memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan itu. Oh, alhamdulillah. Dan yang kedua, mentalitinya udah mentalnya juga bagus. Karena ini yang menarik Bapak, karena kadang ada orang yang bisa menjahit dengan baik, bisa melakukan sesuatu dengan baik, tapi kemudian ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi yang memaksa dia untuk terpepet, mentalitinya tidak sekuat itu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya kemudian yang terjadi kemampuan teknis, kemampuan intelektual itu tidak tumbuh. Dan yang menarik di Jatirogo, insya Allah yang saya temui hari ini ya komplit all in. Sudah cakap secara kemampuan teknis. Ketika kemudian dihadapkan di dunia industri, karena saya selalu ngomong bahwa hari ini teman-teman tidak saya anggap sebagai siswa magang, tapi teman-teman saya anggap sebagai bagian dari teman-teman yang lain. Akhirnya secara tanggung jawab juga saya kasih lebih, dan mereka mampu untuk melakukan itu. Dan ini yang menarik. Luar biasa ini ya, ternyata anak-anak kita diakui oleh industri sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Berarti hubungan selama ini untuk menjalin kerjasama di bidang penyelarasan kurikulum sudah dibuktikan di dalam pengajarannya, gitu Mas ya. Nah, kalau jenengan merekrut karyawan Mas, sekarang mau tanya, kira-kira kan apa syarat minimalnya yang harus dimiliki karyawan itu agar bisa jenengan terima itu apa? Lulusan SMK Jatirogo. Lulusan SMK Jatirogo. Spesial. Nanti rasis nanti Pak ya. Iya. Enggak apa-apa. Maksudnya secara umum gitu loh. Ada gridnya. Harus ini itu. Kira-kira apa sih? Ya tadi Pak, kita berangkat dari 2 hal tadi. Yang jelas secara
kemampuan teknisnya dia mampu, dia melakukan sesuatunya mahir, tidak lunak, kalau istilahnya hari ini tuh kita brutal gerudul. Kemampuan belajarnya dia mau untuk belajar, mau terus belajar, tidak merasa sudah pandai. Jadi sifatnya intelektual dan kemampuan keterampilan itu harus komplit dulu. Baru kemudian kita bicara ke hal-hal yang sifatnya teknis, termasuk di situ mentality. Dengarkan ini anak-anak yang desain produksi busana. Syarat-syaratnya yang dibutuhkan orang bekerja itu bukan hanya ijazah, bawa ijazah saja tanpa mempunyai intelektual dan kemampuan teknis serta sikap yang baik, susah cari kerja sekarang. Iya Mas ya. Alhamdulillah di SMK Jatirogo semuanya sudah diberikan pembinaan, edukasi oleh Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih nih pada guru-guru desain busana ini. Mudah-mudahan didengar ini yang masukan dari industri bahwa memang itu yang dibutuhkan, bahwa pembelajaran tidak cukup hanya pengetahuan keterampilan saja, tetapi sikapnya itu lebih penting. Anak yang harus bangkit lagi setelah jatuh, harus pandai komunikasi, harus kreatif gitu Mas ya. Sepakat Pak. Alhamdulillah Mas, sekarang saya minta saranin jenengan lah, walaupun jenengan sudah menganggap kita sudah baik macam-macam, tentu orang itu tidak boleh berhenti untuk berinovasi, tidak boleh berhenti untuk berkembang. Nah, kira-kira apa Mas yang perlu ditambah di sini? Apakah di pembelajarannya atau alatnya atau apalah? Jenengan kira-kira apa agar lulusan desain busana ini semakin kompeten lagi lah, gitu. Cukup bingung Mbak untuk menarik dari mana yang kemudian kita bisa saran. Tapi mungkin ini Bapak yang saya menarik. Gimana? SMK Jatirogo ini kan punya semuanya, kalau saya boleh katakan, infrastruktur, ada tenaga pengajar, ada fasilitas, ada. Tapi bagi saya, mungkin ke depannya, apakah mungkin apa yang kemudian ada di Jatirogo ini kita bisa boost, kata kasih exposure ke dunia luar. Artinya saran saya cuma satu Bapak, jangan biarkan kebaikan, hal-hal baik yang ada di sini terdiam di sini Bapak. Informasi yang ada di sini harus di-share. Semuanya harus, termasuk infrastruktur. Saya membayangkan bahwa kalau seandainya ini teman-teman yang lain melihat apa yang kemudian ada di Jatirogo, saya pikir aneh kalau mereka kemudian tidak mendorong sekolahnya untuk tumbuh dan berkembang seperti yang ada di Jatirogo. Tapi kan kemudian PR-nya hari ini mungkin sudah difasilitasi oleh Jago TV. Ya tinggal bagaimana kita menyampaikan kebaikan ini. Ini kuncinya. Jadi orang beramal itu tidak harus pakai uang. Orang beramal bisa pakai pengalamannya. Pengalaman yang ada di sini di-share ke pihak lain. Semakin banyak orang yang bisa berkembang sesuai dengan apa yang ada di Jatirogo, maka SMK Jatirogo juga akan semakin tumbuh gitu nih Mas ya. Ini kalau orang cerdik pandai mengatakan begini, kalau sumur itu sumur ini loh Mas, jenengan ya pernah jumpai sumur yang diambil pakai timbo gitu. Nah, kalau sumur itu setiap hari airnya diambil, maka sumur itu tidak akan kekeringan. Tetapi apa? Sumur itu airnya akan semakin jernih. Tetapi kalau sumur itu tidak pernah ditimbo, tidak pernah diambil airnya, lama-kelamaan airnya jadi banger. Gitu ya Mas ya? Itu sama dengan ilmu. Semakin kita sering share ke orang lain, bukan habis ilmu kita, tapi akan semakin tambah. Ini Bapak Ibu Guru dan manajemen SMK Jatirogo, share saja kebaikan ini, praktik baik ini kepada sekolah-sekolah lain yang membutuhkan tentunya. Gitu Mas ya? Terima kasih Mas. Ini luar biasa. Mas, jenengan itu kalau kerja berapa jam per hari? Wah, banyak jam Pak. Banyak jam. Jadi banyak kerjanya daripada istirahatnya. karena saya berprinsip Bapak, bahwa kalau kita udah mau terjun di dunia usaha, artinya setiap detiknya adalah perjuangan. Mau nggak mau effortnya harus all out, dan semuanya harus totalitas di situ. Karena kita juga nggak cuman bawa badan, tapi bawa teman-teman yang di belakang. Ini teman-teman kesusahan, kita juga kesusahan. Seperti itu loh. Pembelajaran yang baik ini, banyak kerja. Kalau krunya Jago TV banyak istirahatnya daripada kerjanya. Ini biar belajar ini Jago TV agar lebih maju lagi,
kerjanya apa ya, belajar cara ngedit video yang bagus, bagaimana cara penyampaian informasi ke masyarakat itu yang menarik gitu Mas. Alhamdulillah ini apa ya, pengikutnya itu apa namanya itu bahasanya, follower subscribernya sudah 2000 lebih itu. Udah banyak. Nah, jadi tahun depan sudah bisa menghasilkan uang ini Pak? Harusnya nek krunya itu tadi kerjanya lebih banyak dari istirahatnya itu mestinya sudah dapat uang. Ini, tapi alhamdulillah sudah banyak uangnya. Kemarin sudah beli kaos ini. Saya doakan nanti ini sehat selalu lah krunya ya. Jadi kita harus banyak belajar dari Jujur Sejati bahwa untuk maju itu tidak dengan cara leha-leha. Tidak dengan cara santai-santai. Semuanya perlu pengorbanan, semuanya perlu kerja keras. Insya Allah kalau kita kerja keras akan memberi hasil. Walaupun kita kerja keras tapi jangan lupa istirahat. Gitu Mas ya. Nah, terima kasih Mas. Ini informasi yang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan bisa memicu anak-anak dan para pemirsa agar bisa tumbuh, berkembang dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Ini hanya contoh dari sarjana peternakan beralih ke bidang garmen dan sukses luar biasa. Dulu karyawannya hanya 2, sekarang 48. Omsetnya tentu ya dipikir sendiri banyak itu. Banyak sekali, saya nggak mau tanya. Omsetnya luar biasa pokoknya ya. Karena informasinya sudah cukup. Ada tambahan Mas? Cukup ya? Cukup, saya kasih hadiah juga ya. Hadiahnya apa ya? Pantun ya. Karena boleh disakuin Pak pantunnya. boleh. Nanti pantunnya ini kalau dihafalkan nanti dapat voucher Mas. Tukarkan saja nanti ke desain busana akan dapat kaos. Ya, guys, kaos ini desainnya jago. Ini Mas, jago Mas. Jago itu konotasinya adalah juara. Jadi TV jago adalah juaranya TV. Nah, karena banyak inovasi. Belum banyak sekolah yang punya TV ya. Sepertinya seperti itu. Filmnya itu ya. Nah, makanya jadi juara. Yang kedua, kalau tidak mau jadi juara nih krunya, tak anggap aja jago itu Jatirogo. TV-nya orang Jatirogo itu Jatirogo. Pertama harapannya jadi jago, jadi juara. Nah, nek sing diharapno ora kena dadekno Jatirogo ini ya. Tapi insya Allah ini juara semua ini. Ini direktur produksi, direktur teknik, direktur umum Semblangonan nih Mas. Macake kok Pak Tino Sidin gitu ya. Nah, ini pantunnya Pak, pantunnya. Ya, pantunnya ya biar gak lupa. Ini krunya banyak kan anak-anak RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Ini anak-anak RPL ini belajar akuntansi. Mana akuntansi? Luki. Oh, Luki itu akuntansi. Oh, makanya bagian administrasi sing ngitung itu ya, masuk uangnya berapa gitu ya. Saya mbok hitung ngopor ana duwite. Ya wis, masih sebelum berangkat belanja. Nah, ya cakep lah. Ulangi. Krunya ini enggak konsentrasi, ini gajinya minta naik. Nah, sebelum berangkat belanja, olahraga terlebih dahulu supaya sehat. Jika sudah terlalu lama bekerja, badan butuh istirahat. Ayo istirahat. Salam jago, sehat selalu, maju bersama TV Jago. Terima kasih Mas.